tadi kan udah disampaikan sama Pak Surono juga kalau misalnya kita kan lebih mungkin diharapkan di masa pandemi ini kan melalui online ya. Ya. Lebih banyak melalui online. Nah, mungkin bisa diceritakan juga nih, disampaikan juga sama sahabat TA untuk e-filing-nya dan juga e-form-nya apakah sama nih untuk pengisiannya juga nih? Ya. Semuanya hampir sama. Kalau dia sudah online, ini kalau yang belum online bayangin aja gitu ya. Iya. Harapannya sih udah online semua nanti ya, karena saya iming-imingin, bukan diiming-imingin ya, diceritain enaknya gitu ya. Jadi mau melaporkan SPT tahunan dimanapun, yang penting ada jaringan internet dan itu sangat mudah. Nggak perlu fotokopi formnya, nggak perlu untuk biaya posnya atau mau langsung ke KPP itu kan perlu biaya. Betul. Kalau jaringan internet kan misalkan udah paketan 1 bulan kan pasti kepake. Iya. Itu tinggal mapping aja di situ, akses alamat websitenya di www.pajak.go.id. Nanti tadi yang pertama yang perlu didapatkan adalah e-fin. Jadi kita punya rekening bank kan harus punya punya ATM, harus punya PIN dulu sebelum kita bisa mengakses ke mobile banking. Nah, begitu juga kita mau melaporkan SPT tahunannya, kita harus dapat e-fin-nya dulu. E-fin-nya yang diperluin apa ya? Kalau punya smartphone itu pasti bisa. Pasti, ya, betul. Kalau sekarang smartphone pasti setiap orang punya, gitu ya. Betul. Karena kita perlu apa? Karena pelaporannya secara online nanti kita ngisinya melalui di layar gitu ya. Buktinya apa? Buktinya nanti akan dikirim ke email atau nomor HP yang bersangkutan. Kalau kita lapor ke KPP itu kan ada buktinya. Oh, saya sudah melapor, buktinya apa? Ini selembar kertas biasanya, warna kuning biasanya kalau masih warna kuning ya. Tapi kalau sekarang buktinya melalui email tadi. Nah, kalau punya smartphone ini pasti akan memudahkan kita untuk mendapatkan e-fin, karena salah satu isiannya untuk mendapatkan e-fin adalah kita harus punya alamat email dan nomor HP. Nah, kalau sudah dapat e-fin nanti tinggal melaporkan bentuknya tadi, betul. Ada e-filing sama e-form. Nah, ini peruntukannya untuk apa gitu ya. Jadi e-filing atau e-form itu kan proses atau cara melaporkannya. Bentuknya kalau di sistem itu kan memang sama seperti kayak kertas, tapi kan hanya layar tampilan saja atau kotak-kotak untuk diisi begitu ya. Nah, bedanya apa e-form sama e-filing? Kalau e-filing ini, ini peruntukannya juga saya sampaikan juga bahwa kalau dia yang tadi kita sebutkan badan 1771, nanti di situ juga sama 1771, tapi dia semua untuk badan di situ. Kalau dan ini hanya e-form, nggak bisa e-filing. Oke. Kalau dia bentuknya yang 1770 polosan tadi, dia untuk yang usahawan tadi. Dia nggak bisa memilih yang SS atau S. Ya, dia hanya e-form doang. Nggak bisa e-filing juga. Jadi kalau yang 1770 melalui online, nanti pilihannya adalah e-form. Kalau yang bentuknya 1770S, ini yang keren, bisa dua-duanya. E-filing oke, e-form juga oke. Kalau yang SS, S-nya ada 2, dia hanya bisa e-filing. Gitu. E-form nggak bisa. Nah, bedanya apa e-filing sama e-form? Itu bedanya hanya proses pengisiannya saja. Kalau kita ngisi secara e-filing itu, semua tahapnya itu kita harus terhubung dengan internet. Karena kolom-kolom di situ diisi langsung, terus dikirim. Dan itu harus ada internetnya. Kalau e-form beda. Pada saat kita mau mengakses awal kita terhubung dengan internet, tapi kita download filenya, download kertasnya. Kalau ibaratnya kita ngambil formatnya, tapi ini bentuknya soft copy yang bisa dibaca di komputer masing-masing, bentuknya PDF. Nanti ngisinya itu dia nggak terhubung dengan internet nggak apa-apa, dan itu bisa disimpan kapanpun. Mau diisi hari ini halaman 1 saja, besok dilanjutkan itu boleh disimpan. Setelah selesai baru di-upload. Nah, proses uploadnya ini adalah yang perlu ada internet lagi. Jadi bedanya e-form sama e-filing di situ. Kalau e-filing tuh tahapnya langsung jeng bertahap next, diklik kirim. Tapi kalau e-form ini di-download dulu, isinya kapanpun di komputer, nggak ada internetnya nggak apa-apa, sudah jadi nih baru saya upload. Itu bedanya. Jadi seperti itu ya. Sebenarnya lebih memudahkan sekali ya. Ya, dua-duanya oke. Tapi memang tadi
nggak semua form bisa dua-duanya. Yang bisa dua-duanya e-filing atau e-form hanya yang S-nya satu. Nah, itu dia. Kalau yang polosan atau badan dia hanya bisa e-form. Kalau yang S-nya 2 dia malah hanya bisa e-filing. Oh, oke, itu dia lebih jelas sekali ya sahabat TAI. Tapi nih kalau misalnya nih ada beberapa yang mungkin tidak menggunakan smartphone nih, kan ada beberapa yang udah ya bisa dibilang umurnya udah berbeda gitu ya, udah sepuh gitu ya Pak Surono ya gitu. Jadi tidak menggunakan smartphone terus ingin melaporkan ke kantor pajaknya langsung, ini biasanya dilayani sampai dengan jam berapa nih Pak Surono? Kalau sekarang kalau misalkan biasanya nggak ada tenda lagi sekarang ya, nggak diizinkan untuk berkerumunan, jadi harus daftar dulu. Oh, ada daftarnya dulu ya? Biar nggak berkerumun nanti di kantor, terus dilayani dengan baik ya. Jadi harus daftar dulu di kunjung.pajak.go.id. Nanti di situ tinggal memilih hari apa, mau ketemu jam berapa, nanti di situ dilayani. Oh, di situ udah Boleh, tapi kalau misalkan memang dengan kondisi sekarang meskipun sudah sepuh mungkin bisa minta tolong saudaranya ya, betul. atau mungkin putra-putrinya. Maaf, karena memang sangat simpel, nanti bisa didampingin awalnya sama putra-putrinya ke kantor pajak. Saya mau biar bisa laporan online gimana caranya. Nanti biar untuk tahun-tahun selanjutnya atau mungkin tahun sekarang ini tidak perlu lagi ke kantor pajak, tapi nanti tinggal dilaporkan dari rumah. Kalau misalkan sama putranya, masa e-filingnya nggak dikasih, ya nggak mungkin. Iya, betul banget ya Mas Surono ya. Apalagi sekarang kita meminimalisir untuk kerumunan dan juga beraktivitas di luar dulu ya. Kayaknya memang sudah sangat nggak zaman gitu ya bawa kertas mau laporan itu. Apalagi misalkan dia yang aktivitas misalkan kayak perusahaan atau dia usahawan atau yang sudah besar itu kan pasti dia aktivitasnya tinggi, tentunya dokumen yang dia perlu lampirkan nanti lebih banyak. Jadi sekarang ya tinggal di scan atau di foto, nanti tinggal dilampirkan, itu pun lebih simpel. Dan nggak zaman lagi membawa map ke kantor. Iya. Waktu ya Pak Surono ya. Waktu, biaya. Saya sempat dulu saya sampai ingat sekarang. Ini gimana caranya? Jadi saya pernah punya mungkin testimoni begitu. Dia bengkel itu, Pak ini gimana, saya mendingan daripada ngantri saya di bengkel saya dapat duit, dapat uang. Setelah disampaikan secara online, beliaunya tahun-tahun kemudian tahu-tahu muncul lagi. Saya mau mengucapkan terima kasih saja itu, nganterin teman saya biar dilaporkan secara online juga untuk tahun selanjutnya. Dia sangat senang dengan sistem online itu ya. Ya, karena benar-benar efisien sekali ya. Dan kapan aja. Misalkan betul. dia usahanya pagi, siang, sore, ya malamnya atau sebaliknya, tergantung yang bersangkutan. Betul banget, karena dengan adanya online ini juga sudah tidak ada alasan lagi buat sahabat TNI tidak melaporkan SPT tahunannya. Betul sekali. Kalau misalnya masih bingung ya tetap aja masih boleh telepon, boleh mau email, mau chatting secara WhatsApp pun ada lainnya banyak sekali, tanya tentang SPT tahunan gimana caranya, itu sangat dimudahkan. Iya, betul banget, karena orang bijak pasti taat pajak ya. Jangan lupa nih, Dila juga kasih tahu juga buat sahabat TA nih untuk kring pajaknya di 1.500-200 ya, Pak Surono, bener kan? Betul. Terus portal DJP-nya di www.pajak.go.id, WhatsApp-nya di 089925000200, atau jangan lupa untuk bisa follow IG-nya, itu update nanti di sana ya. Di @pajakjateng2 dan juga Twitternya di @pajakjateng2 juga. Kalau mau nanya-nanya tentang SPT tahunan, di situ juga ada admin kami di situ, bisa tanya tentang SPT tahunan. Kalau Evin saya harap sih bisa aja di sini, tapi memang nanti akan ditanya-tanya, mungkin kurang pas juga kalau kita yang menjawab itu. Lebih kalau nggak ke kantor di mana dia terdaftar sih, kita diarahkan ke yang kering pajak tadi. Tapi kalau misalkan mau konsultasi tentang pengisian SPT tahunannya, bisa saja ke alamat media sosial kami. Itu khusus untuk Jateng 2 yang pajak Jateng 2. Nah, udah pasti bakal langsung direspon ya. Jadi gak usah khawatir, bisa langsung tanya-tanya aja nih sahabat TN. Mungkin terakhir nih Pak Surono ya, karena waktu juga udah jam 10:08 terakhir. Ya enggak apa-apa, karena kita juga mulainya agak telat nih ya. Terakhir nih, mungkin ada pesan yang disampaikan untuk sahabat TA perihal tentang laporan SPT tahunan. Silakan.
kita menyampaikan pesan dari pimpinan, terima kasih atas semua sumbangsihnya ya, apalagi kemarin kita sejak pandemi itu bisa tercapai, artinya pembangunan rodanya masih bisa berjalan meskipun pandemi. Sebagian besar ada yang yang mendapatkan musibah itu ya, mungkin usahanya nggak jalan atau mungkin PHK, tapi di sisi lain dia yang bisnisnya atau usahanya ada yang menggeliat juga dan dia membayar pajak. Jadi kita ucapkan apresiasi, terima kasih. Dan memang ini bukan berhenti di situ saja, bahwa ada satu kewajiban lagi dari Bapak Ibu, yaitu melaporkan SPT tahunan, karena memang pembayarannya nanti misalkan sudah bagus, jangan sampai lupa untuk melaporkan SPT tahunannya karena tadi ada sanksinya. Ada sanksinya. Kami juga tidak bisa mengharapkan, itu amanat undang-undang. Kita hanya sebagai partnernya Bapak Ibu di sini mengingatkan kembali bahwa ada satu kewajiban tadi yang terakhirnya lah ya, untuk ngomong sama orang pajaknya itu pakai SPT tahunannya dilaporkan tepat waktu. Nah, itu dia. Terima kasih banyak ya Pak Surono. Terima kasih Mbak Dila. Seru banget. Iya, sehat-sehat ya Pak Surono. Salam sehat juga buat rekan-rekan dari Kanwil DJP Jateng 2 ya. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi bulan depan. Insya Allah. Semoga sehat-sehat. Oke, dan sekaligus juga Dila harus pamit undur diri. Sahabat TA dari Pajak Menyapa, terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa terus dengerin ya Pajak Menyapanya, setiap bulan ada di TA Radio. Jadi tetap dengerin di 103,5 TA Radio, musik dan informasi terbaik. Bye-bye. Bye.